Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Ya, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semua di kesempatan kali ini. Nah, kali ini kita akan sedikit membahas mengenai HT yang cocok buat pendaki gunung. Ya, jadi buat teman-teman kemarin ada request kepada saya ya, HT apa yang cocok ya untuk kita naik gunung ya, karena ini satu hal aktivitas yang sedikit membutuhkan effort ataupun usaha yang memang kalau naik gunung itu kita perlu perangkat yang cukup mumpuni ya. Namun itu juga tergantung dari budget kita semuanya ya. Jadi di sini saya akan memberikan sesuatu yang mungkin budgetnya tidak terlalu tinggi dan itu bisa masih terjangkau, dan mungkin teman-teman yang mau naik gunung atau adventure itu masih bisa digunakan. Namun yang kita tampilkan di sini mungkin ada kelemahan, ada kelebihan, dan itu wajar karena ini HT tidak 100% yang paling mahal. Jadi ini HT yang kita ambil yang tipenya sedang aja ya, ke bawah ya, jadi bisa digunakan kalau kita naik gunung itu kan tidak perlu barang-barang yang terlalu mewah, tapi bisa fungsional seperti itu ya. Oke teman-teman, sebelum kita membahas ya HT apa saja yang akan kita bahas di sini, kita seruput kopinya dulu ya. Nah, ini kopi Robusta, jadi kopi hitam itu tanpa gula, menyehatkan teman-teman. Kita seruput dulu. Bismillah. Sekali lagi karena sangat nikmat. Sekali lagi. 3 kali ya. Oke teman-teman. Saya akan membahas karena ini tidak perlu lama-lama ya. Kita bahas singkat saja. Karena ini HT juga sudah ada di review kita sebelumnya. Jadi sudah banyak yang kita review HT-HT yang ada di channel saya, sehingga nggak perlu kita terlalu mendetail ya, atau mendetail seperti apa ya. Pokoknya garis besarnya aja ya. Oke, saya ambil dari mulai yang paling terakhir. Ini adalah ketika Anda hanya mempunyai budget antara 200 sampai 300 ribuan ya, sekitar itu. HT apa yang cocok untuk kita gunakan untuk naik gunung ya. Jadi kadang-kadang teman-teman, wah saya cuma punya budget 200 sampai 300 lebih dikit lah gitu ya. HT apa ya itu ya. Nah, mestinya kita juga pingin HT yang bisa kita atur frekuensinya, kita bisa ketahui frekuensinya, dan kita bisa menyeken banyak frekuensi sehingga kita bisa tahu di mana ada komunikasi yang bisa kita dengarkan, ataupun resipnya bisa menjangkau banyak frekuensi. Apa itu HT yang murah yang memang bisa kita gunakan untuk naik gunung ya. Satu adalah UV-K5. Di sini UV-K5 banyak macamnya, banyak mereknya maksud saya. Jadi UV-K5 itu banyak sekali teman-teman mereknya. Tapi yang saya tampilkan di sini ya memang merek Vascom aja ya yang saya tampilkan. UV-K5 bentuknya seperti ini. Kebetulan yang saya tampilkan ini adalah merek Vascom. Tapi ya, yang lain juga oke, nggak ada masalah. Yang penting tipenya UV-K5. UV-K6 juga bagus ya. Nah, mungkin Anda ngambil yang FC9 Pro itu bagus. Yang punya DSCOM juga nggak masalah ya, atau Quanseng. Tapi kan sudah harganya Quanseng mahal ya. Jadi kita ambil aja yang murah-murah saja ya, seperti ini misalnya Vascom. Jadi apa fungsinya? Kalau yang Vascom ini kan dia bisa nge-receive airband, bisa dengerin FM, bisa dengerin radio FM, bisa ya. Kita monitor di VHF, UHF bisa, UHF low bisa, UHF high bisa. Bahkan sampai di 18 MHz dan up-nya sampai 1300 MHz setelah kita unlock. Kalau kita nggak unlock, dia hanya sampai 600. Jadi 18 sampai 600 MHz. Artinya dengan radio ini kita sudah bisa
mereceive dan kita cari komunikasi yang ada, sehingga waktu kita tersesat atau kita ada sedikit tersasar misalnya begitu ya, nggak tahu tempatnya di mana, kita bisa cari frekuensi yang bisa kita temukan dan kita bisa minta tolong ya dengan menggunakan Falcom atau mungkin yang lain dengan tipenya UVK5 ya. Dan ini juga keunggulannya sudah ada senternya teman-teman. Jadi ketika Anda darurat, Anda bisa ngidupin lampunya. Nah, seperti ini. Anda bisa ngidupin lampunya ya. Jadi ketika darurat dan juga ada SOS ya seperti itu. Kemudian di samping itu juga Anda bisa memodifikasi radio ini, dengan sedikit tambahan alat. Tapi ini kita nggak bicara itu ya, karena orang umum ya. Kalau orang yang mungkin memang pingin upgrade, dia bisa nambahin GPS di sini dan jadi APRS. Tapi karena ini kita ambil yang umum saja, sesuai dengan apa yang ada, maka UVK5 ini sudah cukup mumpuni untuk kita pakai. Satu lagi, karena dia menggunakan USB Type-C ya. Di samping sebelah sini ada USB Type-C-nya di sini ya. Sehingga Anda bisa memakai radio ini dengan membawa power bank HP Anda, handphone Anda. Ketika ini lowbat, bisa dicas pakai power bank handphone Anda dengan Type-C. Oke, nice. Selanjutnya untuk yang keempat, di sini ada Eskom FC12 Pro. Kenapa saya ambil yang Eskom FC12 Pro? Karena ini versi yang sudah menggunakan Type-C, powerful, resipnya kenceng ya, resipnya kenceng ya. Kemudian 10 watt powerful ini ya, UHF VHF ya, 10 watt. Kemudian ada lampu senternya juga. Kemudian ada radio FM-nya. Dan ini merupakan radio yang memang untuk suaranya juga kencang ya, dibandingkan yang sebelumnya FC10 Pro. Memang kalau untuk resipnya tanpa open square itu 10 Pro lebih bagus. Tapi secara kesamaannya ketika kita samakan ke kualitas resipnya, itu sama aja. Yang bedanya adalah ini vokalnya lebih kencang. Sehingga ketika Anda mencari atau berkomunikasi, maka Eskom FC12 Pro ini lebih mumpuni dibandingkan yang FC10 Pro ya. Makanya saya ambil yang Eskom FC12 Pro. Dan kenapa tidak ambil yang 20 Pro di atasnya lagi? Nah, 20 Pro fisiknya besar dan resipnya jauh di bawah ini ya. Jadi saya tetap ambil yang 12 Pro. Ini adalah Eskom FC12 Pro yang keempat ya. Ini harganya sekitar 500-an lebih, mungkin hampir 600. Itu masih juga terjangkau untuk Anda semua. Ini untuk budget dari Eskom FC12 Pro. Kemudian selanjutnya apa lagi? Selanjutnya adalah Eracom RC68. Kok nggak ada Wirecom, Pak ya? Nah, kan saya udah bilang tadi, kita ambil budget yang di bawah, yang rata. Jadi kalau Wirecom, kalau Anda punya juga nggak ada masalah teman-teman ya. Artinya apa? Ini kan bagi yang belum mempunyai HT. Jadi dia teman-teman mau membeli HT dengan budget yang terbatas teman-teman ya. Sehingga saya menyarankan yang HT-HT yang ada di sini. Dan kalau budgetnya nggak terbatas, nanti ada lagi. Ada satu HT yang memang Anda harus order, nggak ada di Indonesia ya. Tapi ada keunggulannya. Oke. Ini Eracom lumayan, kita bisa juga receive FM, kemudian airband, kemudian juga receive-nya lumayan, medium ya. Sama dengan Wirecom yang lain seperti Spot Radio, ini lumayan juga receive-nya dan suaranya enak banget. Suaranya, vokalnya oke ya, nggak ada masalah untuk yang Eracom ini. Kenapa saya milih Eracom ini? Dia juga udah warna, kemudian dia juga di sini kalau saya lihat sih konstruksinya waterproof. Jadi hujan-hujanan Anda nggak ada masalah ini. Mau deras banget hujannya nggak ada masalah dengan Eracom RC68. Jatuh di air pun nggak masalah RC68. Kemudian dia juga udah Type-C teman-teman.
ya. Jadi di belakangnya ada Type-C sehingga Anda cukup bawa power bank HP Anda, handphone. Ketika ini lowbat Anda bisa cas pakai Type-C dengan power bank handphone Anda. Eracom RC98. Nah, Eracom RC98 ini juga mempunyai baterai yang cukup besar. Meskipun dia nggak ada lampu senter, tapi itu tadi karena powerful 10 watt, harganya juga di bawah Wirecom 88 Plus, di bawah Wirecom Spot Radio, maka ini saya ambil yang RC68 teman-teman ya. Oke, ini RC68, konstruksinya oke banget, dan tentu PTT-nya udah plastik teman, mantap, keren. Oke, selanjutnya yang saya bilang yang nomor 2, ini nomor 2 teman-teman. Ini ada TXQ 8800 plus. Mungkin teman-teman semua akan bertanya-tanya di mana belinya. Nah, ini dia masalahnya. Ini adanya nggak di luar ya, mungkin di online shop yang ada di luar. Ini adalah TXQ 8800 plus. Keunggulannya apa? Satu, ya keunggulannya, resipnya oke, peka banget. Kedua, saya suka dia ada layarnya hijau dan biru ya, jadi menandakan dia ngerisip dan dia mancar ya. Kemudian dia ada tanggal, waktu dan jam. Anda bisa lihat ya, mungkin kelihatan nggak ya? Nah, ini ada tanggal dan jam di HT ini, sehingga kita bisa tahu kalau ini nggak lowbat ya, ini akan jalan terus. Sebelum kita naik gunung, kita setting dulu jamnya, tanggalnya kita setting dulu. Dia akan menyesuaikan terus selama dia baterainya nggak lowbat, nggak habis ya. Jadi kita tahu sekarang tanggal berapa, jam berapa, ada di sini ya. Sebenarnya keunggulannya yang terutama adalah di lampunya teman-teman. Jadi TXQ 8800 ini lampunya mantap banget ya. Kalian bisa nyenter jarak sampai 20 meter lebih, bisa kelihatan ya. Jadi 20 meter lebih itu bisa kita lihat teman-teman ya, dengan keterangan yang cukup oke. Ini senternya, kalau nggak percaya kita hidupin ya, sebentar. Nah, terang banget ya teman-teman. Nah, kameranya sampai kalah kan. Nih, kalau nggak percaya, ini lampu saya udah terang sekali ya. Lampu lampu di studio ini sudah terang sekali ya teman-teman ya. Kita udah sekitar 40 watt LED ya di atas ini ya. Udah terang sekali, ada 2 biji ya. Sekitar 40 watt ya, 2 biji kita pakai Hanox. Ini terang banget ya teman-teman ya. Ini masih bisa bisa nyaingi lampu yang ada di atas. Artinya apa? Kenceng banget sinarnya. Jadi sinarnya terang sekali. Dan ini juga kita bisa pakai untuk komunikasi satelit karena resipnya oke, dengan antena bawaannya juga oke. Makanya ini saya rekomendasikan sekali untuk yang naik gunung ya. Untuk ini karena senternya bagus banget. Jadi jarak 20-25 meter masih bisa untuk cover ya, bisa melihat ya. Bahkan dengan jarak saya pernah ukur sekitar 40, itu masih bisa kita senter ya. Dia fokus, makanya saya pertama juga nggak percaya. Setelah saya tes malam-malam ya, memang senternya terang banget. Ini satu-satunya HT yang menggunakan lampu senter yang bisa dilepas dan dipasang ya. Ini adalah TXQ 8800, nggak ada HT lain, nggak ada. Selama ini saya review, nggak ada HT lain yang mempunyai lampu senter seperti ini. Hanya TXQ 8800. Oke, kita tinggalkan. Ini ada yang kedua dan yang pertama. Nah, ini dia yang pertama. Ini yang pertama adalah ketika Anda memang betul-betul ingin safety, ingin sesuatu yang memang kalau Anda naik gunung itu Anda tidak khawatir lagi ya. Artinya apa? Anda dimanapun Anda berada, Anda tahu posisi di mana Anda berada. Posisi berarti Anda harus mempunyai GPS. Kalau enggak, harus Anda punya kompas. Kompas hanya menentukan arah, selatan, utara, timur ya, seperti itu, barat.
tapi Anda nggak tahu posisi Anda berapa derajat, lintang utara, lintang selatannya Anda nggak tahu. Posisi Anda di mana, koordinatnya Anda nggak tahu. Nah, satu HT yang pernah kita review dan belum lama kita review adalah dari WearCom F805WP. F adalah floating, WP adalah waterproof. 805, 5 watt. Nah, kenapa saya pilihkan untuk Anda yang terbaik dari WearCom F805WP? Karena satu, mempunyai GPS yang akurat sehingga bisa menentukan posisi Anda di mana. Ya, ketika Anda di tempat terbuka dia akan ngelock, dan cukup Anda ganti antenanya supaya dia lebih bagus. Tapi nanti bisa dengan antena bawaan, tapi kalau Anda pingin bagus, Anda ganti aja menggunakan antena yang punya RC68 Jadi antena RC68 Anda copot pasang di sini, nggak ada masalah ya teman-teman. Untuk di WearCom F805WP. Keunggulannya tadi ya, satu, ada GPS-nya. Jadi bisa menentukan posisi kita, titik koordinat kita waktu kita tersesat di mana posisinya. Kemudian lampu senternya terang banget. Ya, saya hidupin. Lampu senternya itu luar biasa terang, teman-teman ya. Nah, ya, terang ya, tuh. Lampu senternya terang sekali. Lampu senternya terang sekali. Kemudian dia mempunyai alarm floating. Ketika radio ini jatuh di air, dia akan mengambang dan dia akan mengeluarkan cahaya dan dia akan memancarkan sinyal, mengirimkan posisi di mana HT ini jatuh. Kalaupun tidak, dia akan mengirimkan sinyal alarm ke frekuensi yang kita setting. Sehingga ketika radio ini jatuh, satu radio kita pegang, sesuaikan frekuensi yang sama, dia akan berbunyi sekian detik, mati, dia bunyi lagi, mati, dia bunyi lagi. Sehingga kita tahu posisi nanti di mana HT ini jatuh. Luar biasa teman-teman ya. Nah, waterproof nggak? Waterproof. Type C nggak? Type C. Jadi ini sudah bisa kita cas pakai charger handphone. Waterproof lagi, ada GPS-nya. Kemudian frekuensinya gimana? Frekuensinya bisa dengerin FM, airband, bisa dengerin sampai 800 MHz. Bayangin, apa yang kurang dari WearCom F805WP? Sangat luar biasa. Harganya gimana? Harganya murah teman-teman. Harganya murah. Ya, harganya itu kurang lebih di bawah 700 udah dapat. Jadi ini masih di bawah WearCom WR88 Plus. Jadi apalagi yang Anda tunggu ketika Anda mau naik gunung, maka peralatan radio ini sangat penting. Dan ini adalah rekomendasi yang pertama, yang paling saya sarankan ya buat Anda semua. Gunakanlah WearCom F805WP. Kemudian teman-teman akan bertanya, kok nggak pakai POC bang? Ngapain pakai POC? Kalau Anda bawa handphone, udah handphone Anda pakai aja. Kalau Anda pakai handphone kan nggak perlu bawa banyak-banyak ya. Kalau Anda mau bawa POC bisa aja. Nih ada POC. Nih seperti ini. Ini sudah full band ya. Yang saya kemarin review dari SMP. Kurangnya apa? Tapi kurangnya satu, nggak ada GPS-nya, nggak ada lampunya. Nah, sehingga Anda perlu sesuatu yang bermanfaat, yang fungsional ketika Anda naik gunung. Jadi bukan berarti radio mahal itu sesuai dengan kebutuhan, belum tentu. Yang sesuai kebutuhan adalah sesuai dengan apa yang kita bisa berfungsi di tempat yang akan kita jalani ya. Misalnya tadi Anda naik gunung dan sebagainya. Oke teman-teman, mungkin kita hanya ngomong aja tapi barangnya ada di depan sini ya. Jadi saya nggak perlu deketin lagi. Saya nggak perlu dekatkan lagi radionya karena di review-review saya sebelumnya ini sudah ada radionya semua ya. Sudah ada, jadi nggak perlu saya terlalu dekat. Jadi kalau yang baru nonton channel ini, ya silakan. Nanti saya akan tampilkan di link di deskripsi untuk setiap review dari radio ini untuk kontennya, sehingga Anda bisa nonton untuk kelima radio ini
sebagai referensi Anda untuk naik gunung, teman-teman ya. Tapi memang hanya ada satu yang tadi yang saya sebutkan yang memang wajib ya. Jadi satu ini sangat wajib ya. Sangat wajib. Karena ada GPS-nya. Oh iya, terus gimana dengan waktunya? Ya otomatis ketika GPS ini udah on, waktunya nyesuaikan teman-teman. Jadi menyesuaikan waktu setempat sesuai dengan lokasi Anda berada. Dia akan menyesuaikan. Luar biasa kan? Waktu udah ada, lokasi ada, kemudian frekuensi lengkap, center ada, type C ada, anti tenggelam. Ketika Anda naik gunung, jatuh di air, di sungai, ini masih ngapung, nggak bakalan hilang tenggelam di air. Oke, itu aja teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda semua, sehingga apa yang saya sampaikan di sini bisa menjadi bahan pertimbangan Anda dalam mencari sebuah HT untuk kebutuhan Anda sehari-hari. Silakan Anda nanti komen di bawah, HT untuk apa lagi? Silakan ya, Anda bisa bertanya di sini, di channel ini untuk kebutuhan Anda, sehingga HT itu sesuai dengan kebutuhan yang akan kita gunakan. Karena tidak semua HT meskipun mahal itu belum tentu sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, sekian saja dari saya yang teman-teman ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Yang kecali itu yang dia suruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Bye bye.